Ya ayuhan nasu budu rabbakum alladzi khalaqakum. Kalau seandainya Anda bekerja, Anda mendapatkan hasil uang, kenapa ketika Anda bekerja 3 bulan gak digaji? Katanya rezeki itu berasal dari Anda kerja. Kita disuruh beribadah kepada Allah agar kita menyadari bahwa kita adalah sebagai posisi makhluk ya yang diberikan tanggung jawab untuk beribadah. Harus yakin, dan itu adalah modal utama bagi seorang muslim yang kalau dia mengaku dirinya beriman kepada Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 21. Wa qala ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya sering baca setiap saya habis sholat, selalu saya buka Al-Baqarah ayat 21. Saya pelajari, saya renungkan sampai beberapa surat dan ayat yang lainnya. Di situ Allah banyak perintahkan kita untuk ibadah. Allah tidak pernah merintahkan kita untuk hendaklah kamu nyari uang sebanyak-banyaknya, hendaklah kamu nyari posisi dan jabatan sebanyak-banyaknya. Allah hanya perintahkan kita amanu wa amalu, amanu wa amalu, amanu wa amalu. Kalau kita bicara historis sebelum SK, biar antum paham, SK kenubuan Allah berikan kepada Muhammad Rasulullah. Ketika itu aktivitas Rasulullah mengembala kambing, dagang dan sebagainya. Tetapi ketika SK itu diberikan kepada Rasulullah, Rasulullah fokus untuk berdakwah, ya, untuk berdakwah dalam konteks mengimplementasikan perintah Allah, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum. Suatu saat ada orang bertanya, ya, Ustaz, kalau kita nggak kerja, kita nggak bakalan dapat uang. Kan rezeki itu tergantung kita. Oke, ketika COVID melanda, terjadi pemutusan hubungan kerja, bahkan para karyawan di PHK dan diistirahatkan, dan dia tidak digaji. Kalau kita bertanya terbalik, lah kalau seandainya Anda bekerja, Anda mendapatkan hasil uang, kenapa ketika Anda bekerja 3 bulan gak digaji? Katanya rezeki itu berasal dari Anda kerja. Begitu luar biasanya Allah memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita disuruh beribadah kepada Allah agar kita menyadari bahwa kita adalah sebagai posisi makhluk ya yang diberikan tanggung jawab untuk beribadah. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak perlu Allah ajari kira-kira kalau saya beribadah saya dapat ridha, kira-kira saya kalau beribadah saya dapat keluasan rezeki. Allah tidak perlu diajarkan atau dipertanyakan dengan kalimat seperti itu. Allah lebih ngerti daripada kita. Dari situlah saya mulai terbuka, oh ternyata substansi dari ibadah itu diantaranya adalah ta'muruna bil ma'ruf. Ada lagi yang mengatakan, untuk apa kita beribadah? Toh kita seperti ini aja kok, nggak ada hasilnya. Untuk apa kita ta'muruna bil ma'ruf? Toh banyak orang yang sadar dan sebagainya. Dan itulah adalah tantangan bagi kita, bagaimana kita bisa menahan sikap sabar sebagaimana yang diwarisi oleh para nabi. Memiliki prinsip yang sangat dasar seperti itu. Bertanya, pekerjaan kamu apa? Ya kadang-kadang saya kulit, kadang-kadang kulit panggul ya.
saya adalah juru dakwah, saya adalah ustadz yang mengajar kebaikan. Nah seperti itu, harus yakin ya. Dan itu adalah modal utama bagi seorang muslim yang kalau dia mengaku dirinya beriman kepada Allah. Makanya ketika perintah Rasulullah untuk menginfakkan sebagian dan seluruh rezekinya dalam rangka jihad fisabilillah, maka orang pertama sahabat Rasul yang datang menghadap Rasul adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya serahkan harta ini semuanya untuk jihad fisabilillah." Pertanyaan Rasul simpel, "Masih ada tersisa buat anak istri keluargamu?" Apa jawab Abu Bakar? "Wahai Rasulullah, saya tidak mensisakan sedikit pun harta, tetapi yang menjadi jaminan atas keberlangsungan hidupku dan keluarga adalah Allah dan Engkau ya Rasulullah." Itu jawaban yang luar biasa. Kenapa? Karena seorang sahabat Rasul yakin setiap aktivitas seorang dai yang terjun dalam medan dakwah, dia akan dijamin oleh Allah lahir dan batin. Kalau kita meyakini itu, berikan sinyal dan statement kepada kita bahwa kitab Al-Quran adalah petunjuk, dan jangan engkau ragu atas apa yang menjadi keyakinan kamu terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasul itu. Ya, itu. Jadi prinsip yang pertama adalah beribadah kepada Allah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yakin Allah akan memberikan jaminan atas keberlangsungan ibadah kita, baik dunia maupun akhirat. Ya. Yang kedua, di dalam konteks ibadah ini kita harus konsisten, istiqomah. Atau tahu istiqomah? Istiqomah itu bukan istri 3 dikontrakin satu rumah. Kalau itu ya, istiqomah itu asal katanya koma yakunu. Nih, koma ini berdiri. Namanya orang berdiri itu tegak. Kalau bongkok bukan berdiri namanya, ya. Tegak, lurus. Dalam jalan dan ruang legitnya Allah dan Rasul. Jadi seorang ahli ibadah, juru dakwah itu harus lurus, tidak mencelah-mencelek. Jangan jadikan semua dakwah sebagai transit. Ah, saya transit di sini, atau kalau sukses ada tawaran baik saya tinggalkan ini. Salah itu. Rumah dakwah kita sudah bangun, harus kita perkokoh, bukan dijadikan sambilan. Bagaimana mungkin Islam itu akan maju kalau rumah yang kita bangun hanya sebagai transit seperti busway, pindah sana pindah sini, lihat peluang besar kita pindah ke sini. Teguh atas prinsip yang kita pegang, yakin, jangan mencelak-mencelek. Ada peluang ini ke sini, ada peluang ini ke sini. Kalau peluang besar diambil, kalau nggak besar nggak diambil. Konsisten, lurus, step by step. Ada permasalahan dalam apa yang kita jalankan, itu ada hal yang biasa dalam dinamika kehidupan. Tidak ada sesuatu yang tidak punya problem, tapi bagaimana kita bersama-sama memecahkan problem itu. Ya. Ketika anak murid ya berantem, masa harus kita diamkan? Kita cari jalan keluar. Kenapa bisa seperti ini? Apa yang terjadi? Dan sebagainya. Itu ada problem solving. Bukan saling salah menyalahkan. Ah, itu dia tuh seperti itu, nggak becus. Ah, seperti itu. Islam tidak mengajarkan salah menyalahkan. Yang ada adalah Islam wa tabayun, saling memberi take and give. Selama yang singkat ini memberikan inspirasi buat kita untuk tetap memperteguh eksistensi kita ini di rumah dakwah ini, walaupun sibuk apapun. Tapi ingat, kita bukan bagian dari transit seperti busway, menklak-menklok. Kita tetap konsisten walaupun kesibukan apapun dan sebagainya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.